Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ibu, Bu, zaman saat sekarang ini paling mudah kita untuk mencari ilmu pengetahuan, betul nggak? Tinggal scroll aja HP kita di media sosial, ada namanya YouTube, betul? Ada yang namanya Instagram, kilogram, ada nggak? Nggak ada ya. Ada TikTok dan lain sebagainya, media sosial itu semuanya pergunakan untuk kita meraih ilmu. Akan tetapi di zaman saat sekarang ini orang banyak sekali mudah disuguhkan dengan kemudahan-kemudahan, tapi sayangnya tidak diamalkan. Maka nyambung dengan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin." Kata Allah, perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kata Allah, kemudian mereka tidak membawanya ataupun tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Artinya amat begitu sangat buruknya perumpamaan yang Allah turunkan kepada siapa saja yang mengetahui akan suatu ilmu namun dia tidak mau mengamalkannya. Kita tahu bahwa saat sekarang ini meninggalkan sholat itu adalah perbuatan dosa, tapi dia berani meninggalkan sholat. Ada nggak yang seperti itu, Bu? Ya. Yang saat sekarang ini sedang sakit, alhamdulillah kita diberikan sehat, alhamdulillah. Yang saat sekarang ini meninggal dunia, alhamdulillah kita masih bisa hidup. Yang saat sekarang ini sehat, kenapa ia tidak sholat? Dia sehat, dia tidak sholat. Dia ketika dia mau sholat, dia sedang sakit, dan ketika itu dia disolatkan. Na'udzubillahimin. Maka jangan pernah menunda akan pentingnya melaksanakan ibadah sholat. Karena kita tidak tahu usia kita sampai di mana. Karena kita tidak tahu bagaimana kematian itu akan datang secara nyata di hadapan kita semua. Tapi bagi hamba-hamba ya Allah yang beriman, pulang itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Bu, pulang, seneng. Contoh, dulu. Waktu kita sekolah, waktu ibu dulu sekolah, ada pelajaran yang kita nggak suka, gurunya galak. Kira-kira pelajaran apa, Bu? Matematika. Udah paling hafal, Ustaz. Kompak lagi matematika. Iya. Ketika pelajaran matematika terdengar bahwasannya Pak gurunya sedang tidak enak badan, tidak masuk ke sekolah, girang nggak kita? Wah, alhamdulillah Pak guru nggak masuk, seneng. Itu pelajaran favorit, Ustaz. Pelajaran favorit. Pelajaran kosong. Masya Allah. Ketika masuk bulan suci Ramadan, selesai kita puasa, kita pulang kampung, senang nggak? Senang. Pulang itu senang, Bu. Selesai hidup di dunia, pulang kepada Allah, yaitu pulang ke rahmatullah. Senang nggak? Nah, sampai di sini
Jawabnya bingung deh. Ya. Nanti Ustadz saya jawab seneng, takut nanti malam. Apa yang membuat diri kita ini berat akan kematian? Yang pertama adalah bekal kita kagak cukup, Bu. Bekal kagak cukup. Ketika kita pulang kampung, yang jelas-jelas kita mengetahui jauhnya perjalanan kampung kita, butuh nggak bekal kita? Butuh nggak kita persiapan? Ketika bekal kita cukupkan, persiapkan kita telah matang, maka kita pulang kampung dengan senyuman, betul nggak? Badan sehat, hati gembira, kantong tebal. Pulang kampung kayak gitu nikmat nggak, Bu? Seneng nggak, Bu? Sampai ke kampung ketemu dengan orang tua kita, ketemu dengan ibu kita, kita memberikan hadiah kepada orang tua kita, kita berikan hadiah kepada keluarga kita yang ada di kampung. Lantaran apa? Cukup bekal kita, cukup persiapan kita untuk pulang kampung. Timbulnya adalah kegembiraan, timbulnya adalah kesenangan di dalam diri kita karena berjumpa dengan keluarga kita, khususnya kedua orang tua kita. Alhamdulillah. Tapi lihatlah, ketika akhir-akhir bulan suci Ramadan nantinya, di saat THR belum ada, duit kita pun kagak cukup, sementara orang tua kita telah menelepon, "Nak, kamu pulang nggak tahun ini?" Dengan rasa sedihnya, maafin aku ya, mungkin aku belum bisa pulang." Kenapa nggak bisa pulang? Lantaran kagak cukup, Kenapa nggak berani pulang? Karena khawatir bekalnya kagak cukup. Tapi kalau seandainya dipaksakan juga pulang, bekal kagak cukup, sampai di kampung halaman belum tentu, sengsara di jalan sudah pasti. Betul nggak? Kenapa? Nggak punya bekal berarti nekat pulang kampung. Begitu juga diri kita yang mengaku dirinya muslim, yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak sholat, berarti dia tidak mempersiapkan bekal. Ketika diumumkan di masjid ada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ada seseorang yang mati meninggal dunia tanpa melaksanakan sholat, tanpa ia mempersiapkan bekal kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti matinya dalam keadaan maka umumin di masjid inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Fulan bin Fulan dengan nekat. Oleh karena itu, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang saya hormati dan muliakan, dan ibu-ibu semua, mari kita sama-sama perjuangkan bekal kita di hadapan Allah. Hari ini nggak perlu kita punya uang banyak, nggak perlu kita punya harta yang banyak, cukup kita tidak merugikan orang lain, cukup kita tidak menzolimi orang lain, maka itulah yang menjadi keistimewaan bagi diri kita. Kalau kita tidak menzolimi orang lain, kita tidak merugikan orang lain, kita menjaga diri kita, itulah nanti akan timbul keberkahan bagi diri kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Terima kasih banyak guru, terima kasih banyak Ustadz. Bu, saya boleh tanya ya, Ibu pernah nggak ngerasa kalau kulit sekarang nggak selembab dulu? Mulai terasa kering, muncul garis-garis halus sampai flek hitam yang makin kelihatan. Pernah? Berbagai faktor seperti paparan matahari, stres, dan pola hidup sehari-hari dapat mempercepat tanda-tanda penuaan pada kulit. Nah, oleh karena itu, perawatan dari dalam menjadi salah satu cara yang paling banyak dipilih untuk membantu menjaga kelembapan, elastisitas, dan tampilan kulit agar tetap sehat. Tapi tenang, saya ada solusinya. Ibu-ibu bisa konsumsi suplemen Nuriskin Ultimate, yang dimana suplemen ini memiliki kandungan marine protein, kolagen, OPC, SOD, lycopene, green tea, herbal pelembab, HA, vitamin, dan mineral. Nuriskin Ultimate juga memiliki manfaat mengencangkan dan mencegah kerutan, menghilangkan flek hitam, dan melembabkan kulit. Nuriskin Ultimate cocok untuk digunakan wanita usia 35 tahun ke atas, jenis kulit kering dan normal, serta problem kulit kerutan dan flek hitam.
Sangat cocok untuk kulit kering karena hyaluronic acid dalam Nouriskin Ultimate dapat mengikat air 1000 kali dari volumenya sendiri. Sehingga mengikat air di bawah permukaan kulit, mempertahankan kelembapan, menjaga kekenyalan dan elastisitas kulit. Sekarang hadir Nouriskin Ultimate New Formula yang telah diproduksi di Indonesia, memiliki sertifikasi halal dan harga lebih ekonomis. Untuk perawatan kulit dari dalam, percayakan pada Nouriskin Ultimate dan Nouriskin Ultimate New Formula.